Selamat malam, saya Gasali Dewi Ismanto dari Sistem Informasi 2025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan topik perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Baiklah, singkat saja. Diawali dari awal kemerdekaan tahun 1945, Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara. Pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang dimana bangsa Indonesia tuh masih berjuang buat mempertahankan kemerdekaannya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa Pancasila bisa tercermin dari hal-hal yang dilakukan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air. Kemudian pada era kedua, Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia itu pernah berbentuk serikat sekitar 4-5 tahun setelah kemerdekaan. Namun gambar yang kita lihat di presentasi ini adalah pada saat konferensi meja bundar yang menentukan bangsa Indonesia ini arahnya mau dibawa kemana. Jadi pada saat itu sempat berbentuk negara serikat kurang lebih 1 tahun, namun berubah kembali menjadi negara kesatuan karena sistem tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Maka di sini bisa kita lihat juga bahwa Pancasila masih menjadi pedoman untuk menentukan kepentingan bangsa dan persatuan juga untuk orang-orang yang sudah mengusahakan untuk negara Indonesia agar bisa jadi lebih baik lagi. Kemudian era ketiga, era demokrasi terpimpin, sekitar 9 tahun setelah Indonesia berubah kembali menjadi negara kesatuan, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan jadi pada masa ini Indonesia itu masih dibilang masih kondisi politiknya itu masih belum stabil dan masih mencoba-coba bentuk negara yang sesuai dengan yang Indonesia harapkan gitu. Jadi mulai dari serikat, terus kembali ke negara kesatuan, kemudian akhirnya pada 5 Juli tahun 59 Presiden mengembalikan UUD 1945 yang dinilai lebih stabil daripada undang-undang yang dikeluarkan sebelumnya, undang-undang sementara yang dinilai tidak cocok dengan sistem yang dibutuhkan Indonesia pada saat itu, dimana bangsa menganggap bahwa UUD sementara tersebut membuat Perdana Menteri lebih berkuasa daripada Presiden. Maka Pancasila yang tercermin dari kejadian pada era demokrasi terpimpin ini adalah gotong royong dan semangat kebangsaan. Kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung kurang lebih 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini tuh sebenarnya ini masa paling pro dan kontra terhadap banyak penduduk Indonesia ya, karena saking lamanya 32 tahun itu. Kemudian pada masa ini Pancasila dijadikan asas tunggal untuk menjaga stabilitas dan pembangunan, kedisiplinan, dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat juga tercermin dari masa ini
oleh Pak Presiden dan kabinet-kabinet. Nah, karena banyak pro dan kontranya pada era Soeharto ya, sempat terjadi krisis moneter pada tahun 98. Meskipun kita tahu pada era Pak Soeharto itu yang namanya pangan atau bahan pokok itu sangat murah, bisa dikatakan swasembada pangan kita pada masa itu. Tapi kenapa bisa terjadi krisis moneter? Karena bisa dibilang pertanian kita berhasil, tapi ekonomi kita sedang sangat buruk pada masa itu, ditambah dengan hutang luar negeri dan dolar sedang turun dan ekonomi tidak tumbuh, makanya sangat-sangat menghancurkan ekonomi negara Indonesia. Makanya pada saat itu akhirnya muncullah demo-demo dimanapun yang akhirnya melengsarkan Soeharto, dan disebutlah era reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Sampai sekarang pun Indonesia mengalami perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka, dan kebebasan, keadilan, dan demokrasi yang lebih bertanggung jawab masih diusahakan oleh para pemerintah dan bangsa Indonesia sendiri. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari sejarah-sejarah Indonesia ini, Pancasila itu masih selalu menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam membentuk negara yang benar-benar negara Indonesia butuhkan. Dan kemudian nilai-nilai Pancasila yang masih sangat relevan bagi generasi ke generasi dari zaman 1945 sampai sekarang, dan mungkin sampai seterusnya juga masih akan sangat relevan. Dan Pancasila ini kita semua tahu bahwa ia sangat berguna bagi dasar ideologi dan pedoman hidup dan di era modern dan globalisasi ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih, saya Gansari Dewi.